Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menghadiri undangan dari CGP Nita Isis Karyawati SPD dalam rangka sosialisasi tentang implementasi budaya positif di SMA Negeri 1 Siak. Kita langsung aja menghemat waktu, kepada siswa kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Wakil Guru dan teman-teman yang sudah bersedia hadir ke sini meluangkan waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi budaya positif di SMA Negeri 1 Siak. Untuk kurikulum Merdeka, penerapan budaya positif ini ada tertulis dan secara lisannya dengan anak. Jadi latar belakangnya, untuk kurikulum Merdeka kita harus bisa membuat sekolah idaman bagi anak-anak. Jadi sekolah idaman itu sekolah yang betul-betul membuat dia nyaman, bukan membuat anak-anak nanti takut untuk pergi ke sekolah, takut dengan hukuman, takut dengan tugas-tugas, atau takut dengan temannya yang membuli, atau takut dengan gurunya. Itu yang harus kita ciptakan. Selanjutnya, yang saya sedikit singgung di sini, sekolah yang aman dan nyaman. Tentunya kita juga ingin, yang saya lihat dari yang kelas 10 kemarin terutama, yang sekarang sudah kelas 11, itu menurunnya budaya senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Iya tidak ibu-ibu? Kadang ada anak kelas 10-11 nih, kadang kalau lihat guru itu main lewat saja, tidak ngajar, itu banyak seperti itu. Yang saya lihat itu yang kelas 10, saya duduk di bangku di depan dekat pagar, dia duduk di situ, negur pun tidak. Iya sama kan Bapak Ibu. Jadi itu yang saya angkat di sini, budaya positifnya itu membuat mereka nyaman juga, tapi tentunya membuat kesadaran juga dari anak-anak murid kita tentunya. Ini tujuannya, karena yang saya lihat fenomenanya seperti itu, jadi tujuannya membiasakan siswa untuk melakukan kebiasaan 5S. Sebetulnya ini sudah ada di sekolah kita, cuma penerapannya sejak kurikulum Merdeka ini, sejak COVID kita daring, itu sudah jarang sekali kita temui untuk anak murid, ya Bapak Ibu. Jadi ini yang mau diapakan, membiasakan siswa untuk melakukan pembiasaan, menemukan budaya positif dengan keyakinan kelas. Nah, kelas itu bukti kalau kita sudah menerapkan kurikulum Merdeka di kelas itu, bukan hanya tentang materinya saja. Itu dia. Kesepakatan kelas itu sebetulnya adalah bentuk dari sebelum terjadinya keyakinan kelas. Kita membuat kesepakatan kelas dulu, baru nanti disederhanakan jadi keyakinan kelas. Jadi kenapa disederhanakan? Karena nanti biar anak-anak mudah menghafal, terus juga mudah juga diterapkan. Misalnya kesepakatan kelas itu menjaga kebersihan, selalu membuang sampah pada tempatnya, tidak boleh menyerahkan sampah. Itu kan banyak itu nanti kan Bapak Ibu apanya itu kan baru kesepakatan kelas. Keyakinan kelasnya itu kita gabungkan nanti, misalnya menjaga kebersihan, tidak boleh pikir tepat waktu, apa segala macam, itu nanti dikelompokkan menjadi keyakinan kelas, misalnya menjaga kebersihan. Itu dia. Kita akan masuk ke materinya. Konsep inti budaya positif itu teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol group, dan segitiga restitusi. Keenam-enamnya ini setidaknya itu bisa sedikit demi sedikit mulai kita terapkan. Dari yang saya pelajari, disiplin positif ini bukan aturan-aturan yang akan mengekang anak untuk
agar dia sadar atau agar dia jerah melakukan suatu kesalahan atau agar dia nanti jadinya rajin. Jadi inti yang saya dapat dari disiplin positif itu ialah menanamkan motivasi agar peserta didik ini langsung sadar dengan apa yang sudah dia lakukan. Jadi perubahan itu sebetulnya perubahan dari diri dia sendiri, bukan dari kita. Misalnya kita menerapkan hukuman sama si A, nanti dia tidak terlambat lagi, tapi dia tidak terlambat itu kan karena hukuman yang kita kasih, bukan karena kesadaran dia. Terlambat itu sebetulnya sesuatu yang tidak bagus untuk diri saya sendiri, bukan karena bukan karena hukuman yang diberikan oleh guru. Itu dia, di kurikulum Merdeka ini hukuman itu kalau bisa diganti dengan konsekuensi. Itu dia banyak konsekuensi yang memang disepakati bersama dengan peserta didik, dengan anak kita. Jadi untuk nilai-nilai kebajikan ini tak bisa diapakan. Nilai-nilai kebajikan ada di sini yang dari profil pelajar Pancasila itu kan ada ya Bapak Ibu, itu bisa dimasukkan untuk keyakinan kelas. Misalnya teman-teman mau membantu ketika kerja kelompok, jangan saya kerja sendiri. Itu kan mana-mana nanti ada yang buat kayak itu untuk kesepakatan kelasnya. Itu berarti nanti bergotong royong, bisa dimasukkan. Bergotong royong itu ada di nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Ada beberapa, nanti saya bagikan di grup aja ya Bapak Ibu, biar lebih mudah untuk menerapkan keyakinan kelas nanti di kelas. Karena itu ada 6 nilai kebajikan. Selanjutnya, untuk teori motivasi, hukuman dan penghargaan yang diterapkan di kelas kita sebaiknya itu adalah motivasi yang memang harus dari dalam diri anak itu. Jadi kan biasanya kan kita ketika anak itu terlambat atau misalnya dia lambat mengerjakan tugas, nanti langsung kita panggil, langsung kita kasih sanksi berikutnya, atau nanti kita kasih hukuman atau suruh dia berdiri di depan. Kalau itu kan lebih ke membuat dia malu sebetulnya kan Bapak Ibu. Kalau ini dia lebih menyadarkan anak itu sendiri akan kesalahan yang dia buat dan tidak mengulanginya lagi. Itu dia untuk kurikulum Merdeka. Bagaimana Bapak Ibu, sudah ada yang menerapkan di kelas? Itu dia Bu, dia kemarin waktu dibilang kalau hukuman itu malah dia tidak sadar-sadar, karena hukuman itu kan dari eksternal, bukan dari internal anak itu sendiri. Jadi itu dia. Ya Pak? Kalau kita terapkan tadi mengasih hukuman tanda dulu dia sementara dari segi perkembangan usia SMA itu kan secara psikologis kan jauh berbeda. Iya, itu dia Pak. Jadi kalau pertanyaannya, jadi ini Pak, untuk itu makanya dari awal pembelajaran kita buat dulu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama dengan anak, bukan kita buat sendiri. Itu namanya kontrak. Seperti kontrak. Ya, kontrak. Tapi kalau kontrak kan kebanyakan kan kita yang buat. Enggak Kak, kalau kontrak Kak itu disepakati bersama-sama. Ya, hampir seperti itu Mem. Jadi ada namanya kontrak kolaborasi. Jadi kolaborasi itu antara kita sama dia. Begini loh nak, kita mau kumpul tugas nih. Kira-kira kumpul tugasnya deadline-nya berapa hari, kira-kira jangka waktunya begitu. Jadi itu dibuat dulu sebelum kita masuk ke pelajaran gitu ya. Jadi kita sepakati bersama, kemudian mereka nanti bertanda tangan, saya yang bertanda
melakukan itu akan siap menerima sanksi yang diberikan. Hampir seperti itu, Mem. Tapi kalau kontrak itu menurut teorinya itu lebih menekan. Dia tidak boleh kita Sanksinya sebenarnya edukatif gitu. Kalau siap menerima konsekuensinya ya. Ya, seperti itu disederhanakan sih, Mem. Disederhanakan biar lebih lemah lembut kayak kami kan, Mem. Sanksinya satu dilus, dicium, sanksi. SD, TK, dari TK, SD, SMP, SMA, kita itu tujuannya adalah menimbulkan kesadaran dari anak-anak itu sendiri. Itu kan ada banyak, ada 6 tadi. Ada juga nanti segitiga restitusi yang harus kita tanyakan ke anak itu sendiri. Segitiga restitusi itu seperti ini Bu, kita bertanya ke anak itu 3 pertanyaan. 3 pertanyaan itu mengidentifikasi identitasnya. Setelah itu memvalidasi kesalahannya. Setelah itu dia Bu, apa namanya? Kita tuh memang seperti apa penilaian asesmen itu. Nah, itu kan kita memang harus mengenali anak murid kita itu ini secara individu karakternya, secara pribadinya. Iya itu dia Bu. Itu hampir sama juga nanti dengan apa namanya itu pembelajaran berdiferensiasi. Hampir sama seperti itu untuk penerapannya. Karena ini Bu, untuk pembelajaran itu ke depan seperti apa, mulai dari pertama masuk dengan kita sampai nanti ke depannya seperti apa. Karena berdasarkan yang saya pelajari untuk kurikulum merdeka itu, di sini kita mendidik itu lebih ke menuntun peserta didik itu. Berarti kan termasuk penilaian formatif, penilaian diri dan penilaian sesama teman. Itu ada juga nanti teman, iya. Cuma kalau untuk penilaian itu lebih banyak di kita yang sebagai fasilitator anak itu nanti di kelas. Jadi seperti membuat keyakinan kelas itu dibebaskan anak itu membuat dia maunya seperti apa, kelas yang dia mau itu seperti apa, yang bisa membuat kelas itu nanti jadi tertib dan menghindari masalah-masalah yang ada. Bukan berarti kelas kalian mau kelas seperti apa. Kalau ditanya seperti itu tentu kelas yang tidak ada gurunya Bu, yang tidak ada ibu satu pun masuk ke sini kalian bisa main-main. Itu jadinya jawabannya. Jadi kita bimbing juga, dia bebas tapi terbimbing. Ada kita di situ mengarahkan. Jadi kelas yang kalian mau itu seperti apa, yang memang menurut kalian akan membuat kalian berubah ke arah yang lebih baik. Kita harus menyampaikan seperti itu nanti Bapak Ibu. Untuk keyakinan kelas saya tadi sudah buat. Berarti merdeka mau untuk siswa yang merdeka. Iya. Siswanya yang merdeka. Tidak. Yo, berarti belum mau. Pokoknya, Iya.
Ingat nggak dulu kali gambar? Kalau menurut saya pembelajaran pakai data siswa, data untuk yang PUT. Dari sini mau ya kan? Yang tunjukkan aja lah ya. Jadi untuk keyakinan kelas itu biasanya dan untuk penerapannya di PMM pun contohnya saya sudah lihat itu biasanya pakai sticky note atau kertas satu lembar diberikan ke peserta didik, nanti tuntut dia untuk membuat di situ dia tuh mau kelasnya seperti apa agar nanti mengarah ke yang lebih baik lagi, berarti terhindari dari hukuman atau konsekuensi, kelasnya itu jadi lebih rapi atau segala macamnya. Jadi itulah nanti kata-kata kunci yang kita buat untuk membuat keyakinan kelas. Dikasih waktu sekitar 5 menit atau 5 menit lah untuk mereka membuat apa aja yang mereka mau. Itu tadi sudah saya terapkan di kelas 10.6. Di kelas 10.6 sudah ada. Nanti itu kan ada sekitar 33 anak kan Bapak Ibu, 33 anak. Nanti disuruh dia tempel di papan tulis. Setelah itu minta beberapa anak yang mau maju ke depan mengelompokkannya. Misalnya nanti menjaga kebersihan atau ada lagi membuang sampah harus pada tempatnya. Itu kan beda-beda tuh pendapat masing-masing. Kita kelompokkan yang kebersihan paling atas misalnya, atau tidak boleh terlambat atau bangun tepat waktu. Berarti itu masuk ke disiplin. Berarti dikelompokkan lagi. Dikelompokkan terus. Jadi anak itu kan sudah pandai di pemilah nanti itu mana yang kebersihan aja diapakan, atau nanti tidak boleh membuli. Kan banyak tuh nanti yang buat membuli diapakan harus di sini. Berarti setelah dikelompokkan misalnya menjadi 3 atau 4 kelompok, nanti baru kita buat menjadi disederhanakan lagi dia kata-katanya itu menjadi nilai-nilai kebajikan, ada nanti dibagikan seperti datang itu harus waktu, tidak ada boleh terlambat di kelas. Itu kan jadinya apa nilai kebajikannya Bapak Ibu? Disiplin. Nah, berarti itu disiplin dibuat, sudah catat dulu sama sekretarisnya satu. Membuang sampah harus pada tempatnya, atau piket harus tepat waktu. Itu apa kata-kata kebajikannya kira-kira? Menjaga kebersihan. Kebersihan, menjaga kebersihan. Kebersihan kelas atau sekolah bisa dicatat. Jadi untuk keyakinan kelas itu tidak perlu banyak, tapi bisa membuat mereka berubah untuk tahap awal. Keyakinan kelas itu bisa berubah ketika anak-anak itu sudah bisa menerapkan semua atau salah satu dari keyakinan kelas yang dibuat. Misalnya kurang disiplin di kelas itu, jadi ketika sudah buat keyakinan kelas, dia sudah mulai disiplin, kita rubah saja. Misalnya apa lagi yang belum, boleh seperti itu. Untuk keyakinan kelas itu seperti ini. Setelah nanti dibuat seperti ini, tanda tangan oleh ketua kelas. Itu dia Bu, jadi nanti kan ini
ini buat kayak gini. Tadi saya tanya juga, anak-anak itu bertanya, Bu, kalau ada yang buang sampah nanti kayak mana, Bu? Apa konsekuensinya? Saya tanya balik, Bu, sama anak tuh, ini keyakinan kelasnya siapa yang buat? Kami, Bu. Saya, Bu, katanya. Jadi kalau misalnya kamu langgar kayak mana? Malu lah, Bu. Nah, itu sudah jadi ada sedikit kesadaran dari anak-anak tuh. Jadi nanti kalau dilanggarnya, barulah kita buat lagi langkah selanjutnya. Keyakinan kelas ini untuk tahap awal, Bapak Ibu. Tahap awal di pembelajaran kita. Dibuat di awal. Bisa menerapkannya di kelas masing-masing, tidak boleh ada hukuman. Dia hukuman tuh diganti dengan konsekuensi jadinya, Kak. Jadi contohnya, misalnya dia terlambat gitu. Ini kan sudah ada nih beberapa orang yang terlambat. Apa konsekuensi yang mau kita buat? Kita sepakati sama anak-anak tuh. Konsekuensinya seperti apa? Misalnya suruh aja, Bu, dia nanti itu push up atau berdiri di apa? Sepakati dulu, itu konsekuensinya. Iya, sanksi, tapi sudah disepakati dulu, Mem. Tidak kita membuat sendiri sebagai guru. Sebetulnya, jangan dari guru. Itu saja sebetulnya intinya. Semuanya jangan dari guru. Jadi ada kesadaran dari anak. Lisan saja. Dari tertulis boleh, lisan saja boleh, karena dari keyakinan kelas ini nanti anak-anak tuh juga nanti tahu nanti konsekuensinya seperti apa gitu. Nah, apa bedanya? Berarti kalau tertulis itu sama dengan sanksi. Misalnya anak push up misalnya, itu sanksi. Hanya beda namanya aja. Iya, tapi beda kan sumbernya. Sumbernya itu kan memang kesepakatan anak tuh yang mau, bukan kita. Intinya dari anak juga itu yang mengeluarkan sanksinya, menyampaikan itu tidak harus dari dengan kesalahan dan bisa merubah dirinya sendiri. Tentu itu tidak mudah kan Bapak Ibu, apalagi ada anak kadang sudah kita kasih hukuman pun masih juga berulang lagi. Itu dia jalan keluar yang diberikan, konsekuensi tadi. Mudah-mudahan bisa ada yang berubah dari itu. Semangat ya Bapak Ibu untuk menerapkan kurikulum merdekanya. Untuk kegiatan kelas sendiri ada mau ditanya?
Ada mandiri, disiplin, gotong royong, saling menghormati, menjaga kebersihan dan kesehatan. Dan ada dokumentasinya. Ini untuk apa? Di aksi nyata PMM budaya positif seperti inilah aksinya. Seperti yang sebelah sini. Ini keyakinan kelas, kesepakatan kelasnya yang itu. Jadi dari kesepakatan itu jadilah dia keyakinan. Tuh, mengucapkan salam ketika masuk atau keluar kelas, membaca juz amma di awal pembelajaran, itu kesepakatannya jadi menjadi keyakinan. Mungkin seperti ini, dirubah seperti itu biar mudah diingat dengan anak-anak. Jadi dirubah dia ke kata-kata kebajikan yang lebih simpel. Ini dia langkah-langkah pembelajarannya. Sosialisasi mengenai konsep keyakinan kelas kepada murid. Murid menulis curah pendapat mengenai kelas impian dan menempelkan di papan tulis. Itu dia. Setelah itu dikelompokkan lagi seperti yang di sana. Setelah itu yang untuk kelas langsung ditulis di di kelasnya, ditempel langsung. Ini yang sudah saya terapkan tadi pagi. Dan ini sangat kita butuhkan untuk aksi nyata PMM modul budaya positif. Sudah ada yang coba buka Bapak Ibu budaya positif ada di sana. Lagi belum ada deadline kan? Ya, deadline tidak ada kan, tapi itu berpengaruh ke rapor kita, rapor sekolah. Karena itu pengaruh ke sana. Iya kan Bu Anak kemarin dibilang langsung kan, guru-guru yang belum mengakses atau sudah banyak mengakses di suatu sekolah itu berpengaruh ke rapor sekolah, rapor mutu pendidikan. Dia karena kesana nyambungnya. Memang kalau sanksi atau apa mungkin belum atau tidak ada ya, tapi nyambungnya kita ke rapor pendidikan kita sekolah. Jadi berapa orang yang mengakses itu kan langsung naik persentasenya kalau kita akses sama-sama lebih banyak. Disiplin positif yang ada di Disiplin, disiplin positif. Iya. Kalau itu disiplin positif, aksi nyatanya ya ini membuat keyakinan kelas. Nanti kalau sudah dibuat, buat foto seperti ini ya Bapak Ibu, jadi bisa dimasukkan ke aksi nyata. Kami sudah buat untuk tahun kemarin, alhamdulillah sertifikatnya sudah. Kira Bapak Ibu atau ada yang mau ditanyakan? Memang mulanya berat ya, masa peraturan bisa dikeyakinan. Diterapkan itu minta dulu sama anak ya, seperti itulah keadaannya. Perubahan itu pasti terjadi kan Bapak Ibu. Mudah-mudahan ke arah yang lebih baik lagi nantinya. Baiklah, semoga diskusi kita ini bisa menambah ilmu untuk kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Bu Siska yang telah memaparkan beberapa hal tentang budaya. Sudah ada yang membuat di sini? Guru yang masuk? Belum? Dijelaskan sedikit ya. Keyakinan kelas itu ialah apa yang akan kita pahami, kita sepakati, dan akan kita terapkan di kelas ini. Apa? Berbeda sedikit dengan peraturan, karena kalau peraturan kan ibu sendiri yang buat. Ya kan? Kalau keyakinan kelas itu adalah rangkuman dari kesepakatan kelas. Tapi sepakat kita dulu. Yang mau diterapkan, ya. Jadi gunanya apa? Kenapa tidak buat peraturan aja biar lebih mudah? Ya, kalau peraturan itu kalian mengerjakannya dulu dengan terpaksa, karena itu apa yang mau. Sekarang apa yang kalian mau di kelas ini? Ya, misalnya kami mau biar kawan itu tepat waktu semua, jadi tidak kamu sendiri yang datang untuk piket, bisa. Ya, atau nanti mengerjakan tugas Bu biar nanti tidak kena hukum satu kelas. Kan ada kadang-kadang guru yang kalau misalnya satu orang tidak mengerjakan, satu kelas kena semua. Ya, pasti.
Kita buat sepakati sama-sama untuk diri sendiri, konsekuensinya pun sama-sama. Oke, kemudian kelas bukan agama ya, bukan nanti Islam, Kristen, bukan. Buat langsung. Nanti kita tempel di sini. Terserah kamu. Misalnya tepat waktu, berapa kelas? Harus datang tepat waktu, atau kawan-kawan harus menghargai siapa yang berbicara di depan, itu boleh. Atau kawan-kawan harus saling kenal, atau tidak boleh sombong, boleh. Terserah kalian. Pokoknya kelas yang kalian impikan seperti apa. Ini kan kelas kalian, ya kan? Kelas yang kalian impikan ketika pembelajaran dahulu. Tentang kawan-kawannya di sini, tentang saling menghargai atau apa, terserah kalian. Buat sebanyak-banyaknya pun boleh. Satu pun boleh. Buat nama ya, nama. Supaya itu langsung poinnya. Satu apa? Ini kita tempel di sini. Tadi tak contoh juga udah. Contohnya, semua harus menjaga kebersihan kelas, atau mengerjakan tugas harus tepat waktu. Apa yang kalian mau? Tidak boleh saling mengejek, boleh. Terserah, di tengah-tengah pun boleh. Kita yang namanya. Buat aja satu hati kalian. Nanti kita kelompokkan. Tidak ada yang salah ya. Tidak ada yang ini bukan salah benarnya, tapi itu pendapat masing-masing ya. Tidak ada ini si A salah, langsung dicoret ya, seperti itu. Kalian buat apa yang kalian mau di kelas ini? Tidak boleh ribut. Satu boleh, lebih dari satu boleh. Saya boleh kan? Itu janganlah tinggi-tinggi kali, wanita kamu tinggi. Nanti pakai tangga itu masuk dari situ. Sudah semua? Ada lagi yang di belakang sudah semua? Sudah? Oke, pasti 21. Nah, dari yang dibuat temannya ini, coba kita lihat. Ada yang saling mengenal satu sama lain dan tidak berteman dengan itu saja. Oke. Saling menjaga kebersihan kelas. Tidak boleh mengejek. Ini namanya tak ada. Ini tak bernama. Saling menghargai sesama teman. Oke. Jadi pasti ada yang sama kan? Ada yang sama, misalnya selalu menjaga kebersihan nih sama. Ada lagi kelas dalam keadaan bersih sama-sama tentang apa? Kebersihan. Siapa bisa mengelompokkannya? Ada yang bisa mengelompokkannya? Boleh?
dikelompokkan misalnya saling menjaga kebersihan. Seperti ini ya. Tepat waktu, oke ini dari sini. Yang sama satu baris. Sama saja. Satu aja dulu ya. Yang sama kelompoknya. Ada lagi bisa? Ke depan? Belajar? Yang sama. Berarti kebersihan udah sekretaris yang lain. Saya saling menghargai, tidak mengejek, itu sama kan? Yang satu, poin satu dulu. Poin satu dulu. Silakan.
Jadi keyakinan kelas yang pertama apa? Kebersihan kelas. Kata lainnya apa? Biar lebih singkat dan mudah kalian. Bersih suci apa? Ke sini buat. Apa? Keyakinan kelas yang pertama tentang kebersihan. Apa keyakinannya kira-kira? Menjaga kebersihan. Satu, menjaga kebersihan. Kita lanjut yang kedua. Tidak boleh mengejek, saling menghargai guru, tidak terlalu canggung saat berbicara, bekerja sama, saling menghargai, selalu kompak itu beda. Kenapa ibu bedakan kompak dengan saling menghargai? Beda kan? Kompak itu kan kebersamaan, kalau menghargai itu kan sikap kalian ke kawan kan? Ini saling menghargai sesama teman, tidak memojokkan. Saya ingin kompak dengan teman, kompak beda. Jangan ada yang semena-mena. Saya tidak ingin adanya pembulian, saling memahami kekurangan maupun kelebihan. Jangan mementingkan egois sendiri. Oke, dari sini apa kira-kira kesimpulannya? Poin 2. Saling menghargai. Saling menghargai di sini bukan hanya teman dengan teman, kalian juga harus menghargai guru yang ada di sini. Ketika kalian di belakang, berarti kalian tidak mau menghargai. Ya, bukan menghargai berapa guru, bukan seperti itu. Ya, rupanya kayak gitu tuh. SMP kan gitu kan? Iya. Oke, lanjut. Yang ketiga, saya ingin kelas ini selalu kompak. Oke, saya ingin kompak juga. Jika ada pekerjaan kelompok diharapkan bekerja semua, main bersama-sama. Main apa? Semua harus berteman baik, saling mengenal, bekerja sama, saling melengkapi. Apa kira-kira itu? Selalu kompak. Nama lainnya? Bekerja sama. Bekerja sama bukan berarti nanti kalian bisa nyontek ketika ujian. Ya, kami bekerja sama di bidang kelas kami sama Bu Siska. Santai kalian. Lanjut. Ini tidak terlalu canggung saat berbicara. Ini ada satu. Jadi mana orangnya? Oke, betul. Tidak terlalu canggung saat berbicara. Ini maksudnya apa? Tidak malu-malu. Terus percaya diri. Berarti harus percaya diri. Itu tuh harus ada loh di diri kalian. Sangat berguna ketika kalian nanti sudah di luar sekolah. Apalagi sekolah itu sangat berguna. Lanjut, tentang yang lain. Tidak boleh ribut ketika guru sedang, itu masih menghargai ya. Selalu mengerjakan tugas yang diberikan guru. Apa namanya? Bertanggung jawab. Nih, coba ada kawan yang buat ini namanya tidak ada. Hah? Namanya tidak ada nih, tepat waktu. Ini satu yang berbeda. Ini. Cara.
Nah, ini aja dulu. Jadi gini, keyakinan kelas ini dibuat tidak terlalu banyak sampai 100 poin. Jadi nanti susah kalian ngapalnya. Ini saja dulu. Nanti kalau rasanya semuanya sudah terpenuhi, kita tukar lagi. Bukan berarti nanti misalnya menjaga kebersihan, kelasnya sudah bersih, kita tukar misalnya dengan yang lain. Misalnya tukar dengan berdaya saing nanti dengan kelas lain itu bisa. Jangan pula nanti setelah ditukar kalian langsung kotor kelasnya. Nah seperti itu ya. Berarti itu harus distabilkan, harus selalu dipraktekkan. Bisa? Coba dari sini sudah hafal kira-kira keyakinan kelasnya? Ikutannya? Belum. Keyakinan kelasnya. Baca sama-sama. 1. Jangan kebencian. 2. Saling menghargai. 3. Bekerja sama. 4. Percaya diri. 5. Bertanggung jawab. 6. Disiplin. Harus diingat ya ketika nanti bertanya keyakinan kelas apa kira-kira yang kalian langgar. Jadi kalian ingat. Ya? Ada yang ditanyakan tentang keyakinan kelasnya? Kalau tidak, cabut di sini. Nanti kita foto sama-sama. Saya suka foto kan? Ya. Iya. Ada kira-kira yang keberatan dengan keyakinan kelas ini? Ada? Halo? Halo? Tidak. Ya. Ada? Saya tidak suka, saya tidak suka saling menghargai. Nah, saya ingin mengejek terus Bu, ada? Atau saya tidak suka menjaga kebersihan Bu, saya suka ledah-ledah lagi Bu, atau kotor, ada? Atau saya tidak suka disiplin Bu, saya maunya bebas saja sampai mandi-mandi dinding, ada? Ada? Tidak ada kan? Ini untuk kalian juga, demi diri sendiri juga, ya kan? Kejahatan yang lain bukan. Berarti kalau kita ada acara-acara atau ada lomba-lomba, kita lihat nanti. Yang penting gini, ketika kalian membuat di sini keyakinan kelasnya itu ada tentang disiplin, setelah itu ternyata kelas kalian ini paling banyak nanti yang telat masuk di seni budaya, karena kita bukan belajar di sini aja ya. Kalian tahu ruang seni? Tahu. Jadi kita ada juga belajar di sana dan kalian ada banyak yang terlambat masuk,
seperti disiplin. Ini kan kalian buat, ya kan? Kalau kalian langgar, malu tidak? Malu kan? Sebetulnya gini, kurikulum merdeka ini hukuman sebetulnya diperhalus dia menjadi konsekuensi. Nanti dilihat nanti apa kira-kira konsekuensi yang bisa dilakukan agar tidak diulangi lagi. Ya, jadi bertahap itu. Keinginan dulu baru nanti konsekuensi. Itu akan kalian juga nanti yang menentukan. Ya, deal? Ingat? Dah, selesai. Ketua kelas tanda tangan. Dia ya, ini dibuat.